الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة العلماء الآمنين والمفسرين المحدثين وبين وإمام المجتهدين وسبيل الدين والملائكة المقربين نسألك الله السلام والعافية والمنفعة والصحة والصلاة والمعون والمغفرة والمنفعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Al-ayah. Wa qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mu'minun Makiyatun wa hiya mi'atun wa samani aw tis'a asyara ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad litahqiqi aflaha fazal mu'minun. Suratul Mu'minun ini surat namanya surat Al-Mu'minun. Jadi surah Mu'min ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Gitu. Wahiyya mi'atun wa samaniyah wa tis'au tis'a asyara ayatan. Jumlah ayatnya ada 118 atau ada juga yang
menjumlahkan ayatnya itu sebanyak 119. Ya, kalau 119 berarti bismillah termasuk daripada ya. Qad lit tahqiqi. Qad artinya untuk tahqiq, sungguh. Aflaha fazal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung oleh orang-orang yang beriman. Satu nih, kita beriman aja dianggap sudah beruntung. Ya, beriman aja udah beruntung. Karena sering saya ungkapkan, ya paling tinggi nikmat Allah ya iman dan Islam. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu jadi beriman aja udah beruntung banget gitu. Ya, iman, Islam, nah itu termasuk daripada Allah nikmat. Jadi nikmat yang paling tinggi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, ini perlu buat kita nih. Ya, kalau mau lebih beruntung lagi ada syaratnya, bukan sekedar beriman aja. Ya, orang beriman itu udah beruntung. Kalau dia mau lebih beruntung lagi, nih ada 6 syaratnya. Gitu. Ya, pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un mutawaddi'una. Jadi orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Salat itu memang khusyuk itu bukan syarat sahnya salat. Tapi dengan sholat khusyuk orang beriman bisa digolongkan sebagai orang yang paling beruntung. Ya, jadi sekali lagi khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Ya, andai kata khusyuk ini menjadi syarat sah sholat, ya kira-kira di antara kita paling berapa persen yang sah sholatnya? Iya. Ya, jadi kalau khusyuk itu menjadi syarat sholat, saya yakin di antara kita ini jarang buat yang sah sholatnya. Apalagi yang lebih banyak masalah. Ya, dia baru Allahu Akbar keingetan apa tahu bagaimana khusyuk. Ya, ditambah lagi nih kendaraan kreditan motor, udah kagak tenang aja udah. Gitu. Ya. Kadang kalau hilang ketemu pas Allahu Akbar ketemu tuh palu. Nah, itu dia. Kunci motor cari-cari begitu ya Allah berketemu lah di kantong jaket adanya. Kalau dikatakan bisa. Ya. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Jadi sekali lagi memang khusyuk itu bukan syarat sahnya salat. Tetapi dengan kita khusyuk dalam sholat itu menjadi nilai plus buat kita. Ya, kagak ada yang namanya dari kitab fikih itu nggak ada syarat sah sholat pertama salah satunya khusyuk, nggak ada. Gitu, nggak ada. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi minal kalami wa ghairihi mu'ridun. Dan yang meninggalkan dan mereka daripada hal-hal yang enggak berguna, minal kalami daripada perkataan, wa ghairihi dan juga dari selainnya, mu'riduna meninggalkannya, berpaling dari itu semua. Artinya orang-orang yang beriman yang akan mendapat peruntungan adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang gak ada manfaatnya, baik itu dari segi perbuatan maupun dari segi omongan kalam. Ya, itu ditinggalkan. Ya kalau kita pun kagak. Memang kadang-kadang kita cari teman ngobrol mana. Gila. Iya, teman buat healing mana. Gitu, ya. Gitu. Ya masih mending sih kalau ngobrol, ada yang banting-banting, dan sebagainya, ribet juga. Coba banting doang, cuma taruhan ribet lagi aja. Gitu, ya. Ya kan orang begini iseng sendiri main gitar, kayak Sila gitu. Iya. Sendiri cuma main gitar. Berdua mencatur itu paham dong Bang Yobi.
Rumahnya mah nggak ada sepinya. Iya, ada berempat kan rambol. Berempat nggak nampol. Iya. Nggak ada sepinya ya udah. Iya, ya. Jadi dari hal-hal dari omongan maupun dari perbuatan yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya itu tinggalkan. Ya, itu yang disebut walladzina hum 'anil lagwi minal kalami wa ghairi mu'ridun, yaitu meninggalkan, menjauhkan dari perbuatan atau perkataan yang tak berguna, yang nggak ada manfaatnya, yang cuma jadi lagu itu kan sebenarnya buat main-mainan doang. Itu tinggalkan. Ya, gitu. Jadi kalau kita ngeliat dari sini mah nih, lihat dari sini, ngobrol soal ngalor gitu yang nggak ada manfaatnya ya, yang nggak ada manfaatnya. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, tinggalin. Karena sering saya katakan ya, kalau kita ngobrol, bener saya ada masalah kita ngobrol ini 5 menit mah bener. 5 menit bener ngobrol itu 5 menit. Nah, Pokoknya kalau sih udah bahasa si Anu udah tahu. iya, begitu Bang Yapi, 5 menit bener, 5 menit. Iya berdua itu ngobrol, datang ketiga, bawa rokok mau kopi, jadi dari lain. Gitu, datang teman keempat, bawanya anuan lagi, apa namanya kacang, ya jadi tambah lama dah. Gitu nambahin lagi jadi balik si Anu begini. Iya, aku juga sana. Seru. Udah kemana-mana bangunin dah. Ya sampai lagi tiba-tiba majoran udah. Pulang. Biasanya kan kalau begitu kan ada yang lewat. Iya. Aduh. Ya, ini istilahnya kalau kita mau jadi orang beriman yang beruntung, ya istilahnya kalau kita belajar dari Al-Qur'an itu tinggalin hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak ada manfaatnya baik dari omongan maupun dari perbuatan. Ya kalau zaman sekarang mungkin bahasa katanya mah kalau kita main medsos, ngetik-ngetik yang gak ada gunanya gitu. Kan sama juga akhirnya. Gitu ya. Ngetik-ngetik yang gak ada gunanya, nge-share yang gak ada gunanya kan begitu. Itu kalau kita mau digolongkan sebagai orang yang beruntung, itu hal-hal semacam itu tinggalin. Yang gak ada manfaatnya, yang gak ada gunanya. Itu yang disebut dengan walladzina hum 'anil lagwi, daripada hal-hal yang gak bermanfaat, gak berguna, minal kalami, baik itu dari segi perkataan, wa ghairi, dan selain daripada perkataan ya perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya, mu'ridun, mereka berpaling, mereka meninggalkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'iluna mu'adduna, dan yang menunaikan zakat. Ya, dan yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan zakat, orang yang membayar zakat. Ya, ini lumrah dah kalau ini mah. Gitu. Ya emang kita mah bisa ikut zakat fitrah dong, zakat kalau bukan zakat mal emang ada segitu-gitunya. Gitu. Ya, gitu. Kadang-kadang zakat fitrah kelebihan dari fitrah orang. Ya, gitu. Nah, ini zakat. Itu kan zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal kan begitu. Ya zakat mal ya kalau kita punya memang harta yang memang perlu dizakatkan kan begitu. Kalau zakat fitrah ya memang zakat yang memang mengiringi daripada ibadah puasa Ramadan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizuna 'anil harami illa 'ala azwajihim ay min zawjatihim aw ma malakat aymanuhum ay sarari fa innahum ghairu malumina fi ityanihim. Ya. Kemudian apa lagi yang keempat? Walladzina hum li furujihim hafizuna 'anil harami, dan yang menjaga memelihara daripada kemaluannya, anil harami, daripada sesuatu yang haram, perbuatan yang haram, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Ya, ay min zaujatihim, artinya daripada istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum ay sarari, atau budak perempuan yang memang ia miliki. Fa innahum ghairu malumina, maka sesungguhnya mereka tiada tercela fi ityanihim, di dalam menggaulinya. Enggak ada masalah. Jaga. Gitu ya. Walladzina hum li furujihim hafizun 'anil harami. Ya, istilahnya kalau bahasa kasar mah jajan-jajan di luar mah tinggalin. Jangan. Gitu, daripada yang haram. Enggak boleh. Begitu ya, kecuali kepada istri atau kepada zaman dulu memang punya budak perempuan nasarari, nah itu boleh
Maka dikatakan fa innahum ghairu malumina fi ityanihim, maka sesungguhnya mereka tiada tercela fi ityanihim di dalam mendatangi mereka, dalam menggauli mereka. Enggak apa-apa kalau mau istri mah. Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum. Ya, istrimu adalah ladangmu. Ya, mau pacul bagaimana silahkan aja. Iya, gitu. Gitu. Ini celamitan banget kayak. Itu. Akan digarap-garap dosa itu. Iya. Lah ya iyalah. Kan memang kudu zahir batin. Gitu. Ya, bini nunget HP. Ya, jadi itu bagian daripada ciri ya atau syarat orang-orang yang beruntung. Ya, apa? Ya, wa awalladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga, memelihara kemaluan mereka anil harami, daripada yang haram. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak perempuan mereka. Wa innahum ghairu malumina, maka sesungguhnya mereka tiada tercela fi ityanihim, di dalam menggauli mereka, mendatangi mereka. Famani betagha wara'a dzalika minaz zaujati was-sarari kal istimna'i biyadihi fi ityanihim fa ulaika humul aduna mutazawizuna ila ma lam yahillu lahum. Maka siapa orang yang mencari di belakang yang demikian itu, ya, minaz zaujati, daripada istri-istri, was-sarari, dan juga daripada budak-budak perempuannya, kal istimna'i biyadihi, seperti dengan istimna, dengan tangannya, fi ityanihim, di dalam mendatangi mereka, menggauli mereka, fa ulaika humul aduna mutazawwajuna, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, ila ma lam yahillu lahum, kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Nah ini, siapa orang yang mencari dari belakang yang demikian itu. Tadi kan udah ada istri sahnya, udah ada budaknya, dia nyari jajan tempat lain, kan begitu, ya. Minaz zaujati wasakal istimna, malah di sini contohkan seperti istimna biadi. Istimna biadi itu adalah mengeluarkan mani dengan tangan kita sendiri. Fi ityanihinna, ketika menggaul istri, itu termasuk orang yang mutazawijuna, orang yang melampaui batas, yaitu melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan. Jadi kalau udah punya istri, kalau kita lagi di sini jangan ngeluarin sendiri pakai tangan. Kalau tangan istri gimana, Guru? Nah, itu ada mengatakan benar. Enggak, saya tanya aja beneran. Itu boleh. Tangan istri mah enggak apa-apa kali, Guru. Hah? Tangan istri mah enggak apa-apa. Ya itu sekarang ada yang mengatakan boleh. Ya, yang tadi dikatakan nisa hukum harsul lakum faktu harsakum hayy ismakulah. Jadi ini perempuan kamu itu adalah ladang kamu. Datanglah daripada pihak mana kamu. Makanya ada kalau fikih mengatakan demikian. Kalau memang lagi ada hasrat, Nih, kemudian ternyata istri lagi datang bulan, itu boleh dengan tangan istri. Ya. Malah di sini katakan kalau pakai tangan sendiri al istimna'u biyadi, itu termasuk ma'aduna mutazawijuna. Fi'tyanihim. Ya, gitu. Nah, jadi ada ulama yang memang membolehkan kalau memang istri lagi halangan. Begitu, ya, kemudian juga ada hasrat, ya, kemudian dikeluarkan dengan melalui tangan istri, itu nggak jadi masalah. Boleh, ada yang mengatakan begitu. Boleh, Mas. Gitu. Kasihan teh. Boleh. Boleh, Mas. lu pada pakai diam lu tuh. Maka dikatakan kal istimna'i biyadihi, seperti istimna dengan tangannya. Fi ityanihinna, di dalam pada ketika menggauli mereka. Gitu. Nah, itu termasuk daripada faulaika humul aduna al-mutazawizuna ila ma lam yahillu lahum. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas kepada sesuatu yang tidak dihalalkan bagi mereka. Ya, jadi kalau ditanya boleh nggak seorang istri mengeluarkan seorang suami istrinya mengeluarkan mani bisa babi ya di zaujatihi, dengan sababiah tangan istrinya, boleh. Kalau seandainya memang istrinya dalam keadaan halangan,
sedangkan dia punya satu-satunya tuh bini, kalau ada pos 2 mendingan dikit. Ya kan begitu Bang Her ya. Iya, anak dia uang cadangan, ada Bang Serap gitu. Ya ini emang punyanya satu lagi halangan lagi. Nah, makanya mau kemana itu? Mana buat lupa. Iya. Gitu ya. Iya. Ya kalau gitu boleh dong punya. Dia boleh aja kalau emang mampu mah apa nggak boleh. Istri-istri. Nah, gitu. Ya kan asuhannya ini di sini situ banyak istrinya. Jangan sampai hati ya gitu. Gitu. Dah. Ya, jadi itu termasuk daripada hal yang dapat merupakan salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman yang beruntung gitu lah tadi alladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara menjaga daripada kemaluan mereka. Gitu. Ya intinya kayak zaman sekarang itu udah namanya ada homoseksual, lesbian dan lain sebagainya. Itu bagian daripada yang mesti kita jaga, kita lindungi, jangan sampai kita mengumbar syahwat dengan sesuatu hal yang memang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Terus walladzina hum li amanatihim jam'an wa mufradan wa ahdihim fima bainahum aw fima bainahum wa bainallahi min salati wa ghairiha ra'una hafizuna. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang mereka itu memelihara, ya, memelihara bagi amanat mereka dan juga janji mereka. Wa ahdihim, dan janji mereka fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka. Au fima bainahum wa bainallah, dan janji yang ada di antara mereka dan di antara Allah. Min salatin wa ghairiha, berupa salat maupun lainnya. Rahuna, mereka menjaganya. Intinya adalah ciri yang selanjutnya daripada orang yang beruntung adalah orang-orang yang memelihara, menjaga, selalu menunaikan amanah. Ya, menjaga amanah, menunaikan amanah, dan juga selalu menjaga janji dan menepati janji. Nah, ini bagian daripada ciri orang yang beruntung, syarat menjadi orang beruntung. Baik janjinya itu di antara mereka, di antara manusia, di antara orang beriman, maupun antara janji mereka orang-orang yang beriman dengan Allah. Mana janji orang beriman dengan Allah? Salat. Itu bagian daripada janji kita kepada Allah. Dan lain-lain ibadah itu juga bagian daripada janji kita kepada Allah. Ya, jadi bagian daripada syarat ciri orang yang mendapat beruntung dari Allah Subhanahu wa taala adalah tadi menjaga amanah, menjaga janji. Ya kalau kita kan emang penyakit kita banget ini. Iya, lagi jam begini nih mau berjanji nih. Gitu. Ya, janji mulu lagi begini nih. Lagi jam begini musuh. Janji mulu nih. Ya, kasihan kan yang pejabat kita ketemu borongan mulu. Juga enggak ada ini. Bagaimana? Didatengin enggak serba salah. Gitu. Nah, jadi ini janji. Jadi kalau orang-orang beriman yang beruntung ya menepati janji, amanah. Kalau kita kadang-kadang janjinya gampang, menepatinya yang susah. Ya, dikasih amanat, ya kadang-kadang dari atasnya 2.000, ya ke bawahnya 1.000. Kan begitu. Ya, disunat lagi ke bawah lagi, orang 1.000 jadinya 500, 700 dah ke bawah, naik turun lagi, kan jadinya kecil lah, tambah kecil aja ke bawah. Gitu, Iya banyak anak. Gitu, namanya nggak amanah, gitu. Jadi bukan orang doang yang disunat, dana juga banyak yang disunat. Gitu. Ya, jadi itu bagian daripada ciri atau syarat orang yang beruntung. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat mereka dan menjaga janji mereka. Amanah dan janji bagaimana? Baik di antara yang ada di antara mereka maupun amanah dan janji yang ada di antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Min salatin wa ghairihi, baik itu daripada salat maupun ibadah-ibadah lainnya. Jadi ini perlu dijaga kalau memang kita mau mendapatkan predikat orang yang beruntung. Walladzina hum ala salawatihim
jam'an wa mufradan yuhafizuna yuqimunaha bi awqatiha. Dan orang-orang yang dengan sholat atas sholat mereka menjaganya. Ya, tadi kalau yang pertama kan ya bi sholatin khasyun khusyuk. Tapi di bagian ini orang-orang yang selalu menjaga sholat. Ya, jadi bukan hanya sekedar khusyuk tapi juga menjaga sholatnya. Yuqimunaha bi awqatiha, melaksanakan sholat pada waktunya. Gitu. Jadi melaksanakan sholat pada waktunya. Gitu. Jangan sampai zuhur udah asar tinggal 5 menit baru jalanin. Gitu. Ya, maghrib bisa tinggal 5 menit baru jalanin. Bener sih di waktunya. Ya udah nyempil banget. Bisanya dapat, biasanya kita ada. Ya. Maghribnya pepet nih. Ya. Biar isanya dapat katanya. Ada yang begitu. Ya jangan. Ya kan yang paling afdal di awal waktu. Ya, jadi termasuk daripada kalau begitu maksud orang yang namanya kagak jaga sholat. Maka dikatakan walladzina hum an sholatihim hafizun, orang yang menjaga sholatnya. Di sini tafsirannya dikatakan yuqimunaha. Ya jadi mereka melaksanakan sholat tersebut fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Nah, waktu yang bagaimana yang bagus? Ya kalau kita bagus mah adanya di awal waktu. Itu termasuk daripada syarat atau ciri orang-orang yang beruntung gitu ya. Nah, jadi yang terakhir adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizuna yuqimunaha bi awqatiha ulaika humul warithuna. Mereka itulah tuh tadi disebutin tuh ciri-ciri yang di atas. Ulaika humul warithuna, mereka itulah para ahli waris. La ghairhum, bukan yang lainnya. Alladzina yarisunal firdausa, yang mereka itu akan mendapatkan warisan yaitulah surga firdaus. Amin. Nah, surga firdaus ini adalah huwa jannatun a'lal jinan. Surga firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Yang paling tinggi kelasnya itu surga firdaus. Jadi orang yang masuk surga firdaus syarat-syaratnya tadi. Mana itu satu itu Ya, syarat-syaratnya tadi. Ya, kalau kita masuk ke surga firdaus ya tadi. Ya kalau mau masuk lubang daus mah gampang aja. Ya aja. Gitu. Tapi kalau kita mau ke surga firdaus syaratnya tadi. Ya, nah itu adanya di surat Al-Mu'minun. Berarti dikit banget ini surga firdaus ya? Ya, dikit banget orangnya. Dikit banget. Iya. Ya kalau kita lihat dari ya ukuran, jangan ukuran kita. Kalau ukuran kita mah nggak ada yang firdaus kali. Ya guru ya. Iya. Ya kalau 6 dari 6 syarat ya. Iya. Menjaga Sholatnya, lisannya, lisannya, gitu. Rasanya sebenarnya nih susah banget itu. ya merata-rata susah semua. Banyak itu Bang Yopi. Lagi lima waktu Pak De. Saya Gitu. satu Susah semua. Artinya di sini perlu tekad yang memang kuat buat kita, gitu. Tekad yang kuat dengan buat kita untuk melaksanakan ini semua. Yang penting mau begini. Yang penting kita kan kadang-kadang orang saya nggak bisa begitu aja tinggalin. Kalau seandainya nggak bisa begitu, semaksimal kita apa sih yang kita mampu gitu. Ya katakanlah begini, kayak tadi kan meninggalkan hal-hal yang memang nggak bermanfaat, baik dari segi omongan maupun perbuatan. Nah ini kan sebenarnya bisa kita teorikan atau kita usahakan bagaimana caranya jangan terlalu kita banyak mengumbar kata-kata yang nggak bermanfaat, yang pada ujung-ujungnya mungkin bisa menyinggung orang, dan begitu juga dalam perbuatan. Bagaimana caranya kan bisa aja dengan hal-hal yang lebih positif, begitu ya. Ya jadi dari keenam hal ini ya kita semaksimalnya sampai di ujung mana kita mampunya. Gitu juga jangan ditinggalin. Ya mentang-mentang maaf gue memang kagak bisa gue ngerjain itu, udahlah gue tinggal. Nah itu salah. Gitu kalau kita nggak bisa ngerjain yang memang maksimal, semana sih seukuran kita yang kita mampu. Ya katakanlah kayak Bang Yobi, ya kita main-mainnya di jalanan bagaimana awal waktu. Ada Gitu. kita ngedengerin orang gosip di mobil. Curhat kadang-kadang kita ngalamin gimana Gitu. Bang Yusuf. Namanya kita jasa kan ya. Iya. Orang yang lagi puyeng lakinya Gitu. kayaknya mau nyok. Kita mah. Ada ngantri ke tempat lain ya.
Pokoknya kita mau Ya. main jasa ketemu orang Ya. Ya itulah minimal tadi bagi Abi, minimal kita apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin kita lakukan. Ya kita tinggalkan ya belum bisa karena situasi dan kondisi tertentu kan begitu. Ya kita laksanakanlah apa yang semaksimal mungkin apa yang kita bisa mampu Pokoknya kita laksanakan batas yang seukuran penting kita. dulu ya. Iya. Batas-batas lah. Gitu, ya gitu. Jadi hal-hal semacam ini memang nggak bisa kita sulit untuk kita lakukan semaksimal mungkin kalau memang setarapan jujur aja setarapan kita gitu ya. Mudah-mudahan sih kita bisa mencapai ini semua gitu ya sholatnya khusyuk ya, zakatnya dia tunaikan, kemaluannya dia jaga, matanya dijaga kan begitu semuanya. Susah banget itu. Kemudian ya. Enggak dilihat saya. Apalagi bandara ya. Iya enggak dilihat apa. Tapi kalau ngebanyol tuh guru gimana? Kita Hah? begini aja Oh, banyak. udah. Ya pokoknya termasuk daripada hal-hal yang nggak berguna, hati-hati. Gimana ya? Itu ya, hal-hal yang nggak manfaat. Kayaknya begitu enggak buat tapi udah melihat. Spontan. Susah Ya, mata, mulut semuanya dijaga gitu. Ya kita bukan mata, kadang-kadang yang kagak kelihatan aja pengen dilihat apa yang lagi kelihatan. Namanya depan mata guru. Ya iya. Sayang ini. Gitu. Ya. Emang kata bagi Api berkahnya jadi supir di situ. Kadang guru mencari hawa juga. Bukan juga. Habis Jadi hawa gimana ya? Apa yang dibuat yang halal juga. Yang penting halal di rumah. Masa pertama kita nyari hawanya itu yang dosa. Hawa yang dasar bersih. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita jaga 6 hal ini. Nah, jadi itu yang keenam tadi adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, gitu. Dan ini merupakan syarat ciri ya bagi orang-orang yang mau mendapatkan surga Firdaus. Karena Allah katakan, ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdausa huwa jannatul a'lal jinan. Ya, nah yang namanya surga Firdaus adalah merupakan surga yang derajatnya, kedudukannya yaitu paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Ya, ini udah VVIP banget ini, Pak. Ya, gitu. Surganya udah VVIP. Gitu. Jadi orang yang dengan ciri yang tadi saya sebutkan di surah Al-Mu'min itu adalah para penghuni surga Firdaus. Nah, guru maaf saya potong ya. Ya. Itu kan tadi berapa nomor syarat ya? Dia kan memenuhi syarat semuanya. Semuanya lah memenuhi syarat. Tapi satu ada yang dia kurang ya, bukan melanggar ya. Dia nggak berbakti sama orang tua. Hah? Dia nggak berbakti. Ya. Terus Semuanya dijalani itu yang namanya kan syarat itu. Ya. Sholat sunnah apa segala macam, Ya. puasa. Tapi mau orang tua mah kurang open, kurang lurus lah. Oke. Gimana itu ya? Kalau menurut saya orang yang tidak berbakti kepada orang tua termasuk daripada tidak wa ahdihim raul wal amanatihim hadis itu. Orang yang dengan amanat dan tidak menepati janji mereka. Tadi kan yang dikatakan amanat dan janji mereka baik di antara mereka manusia maupun di antara Allah dan Dia. Kita berbakti kepada orang tua itu bagian daripada amanah Allah kepada kita. Ya, bagian amanah Allah kepada kita. Ya, jadi artinya kalau seandainya ada orang yang semacam itu, berarti ada satu yang dia belum kerjakan. Apa itu tadi? Ya itulah dia belum melaksanakan, belum menjaga amanah dan janji mereka. Gitu. Kenapa saya katakan? Tadi kan dikatakan, yang dikatakan dengan janji itu bisa janji antara manusia dengan manusia maupun janji mereka kepada Allah. Janji mereka kepada Allah ada berupa sholat wa ghairiha dan selainnya, lain daripada sholat. Salah satu janji mereka kepada Allah dan amanah Allah kepada kita adalah berbakti kepada orang tua. Ada Kan gak berarti mau Ya iya, ini kan Bang Ahmad, ini kan global-globalnya doang. Kagak mungkin rinci satu ya, kalau rinci satu ya kagak habis di sini. Ini global-globalnya aja. Ngopi 6 pasal tapi banyak. Banyak kalau kita mau rinci lagi banyak. Gambaran di banyak. Ya iya. Makanya Gitu. sedang Ya. Kita nanya tentang kompas nih. Iya. Kompas langsung. Gitu. Ya. Ya kan udah jelas banget ini Allah biridhal walidain syukrullah bi syukril walidain, ridhonya Allah dan ridhonya Allah dirinya orang tua, murkanya Allah dimurkanya orang tua. Itu udah merupakan amanah Allah kepada kita.
Ya, janji kita juga kepada Allah, perjanjian kita kepada Allah. Makanya kalau lihat-lihat orang sukses ya, Iya. kalau kita lihat cerita-cerita orang sukses itu lagi rapat gitu aja, uang tinggi, kalau orang tuanya sakit atau langsung gitu. Pengusaha-pengusaha yang sukses Ya, kalau kayak mungkin Tanjung. Anu Jibewa kalau Uji Roma kok dibilang tuh keramat itu. Selamat ya. Iya. Bas Koro tuh yang orang Iya. Keramat kresek. yang mau lepas. Iya, sebenarnya sih udah keramat itu. Itu keramat. Ya. Ya makanya ya dikatakan surga itu ada di telapak kaki ibu, terutama ibu. Ya, gitu. Jadi kalau Bang Yopi tanyakan semacam itu, maka jawaban saya adalah orang tersebut masih belum melaksanakan yang disebut dengan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Gitu ya, belum semuanya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, di sini dikatakan fi dzalika isyaratun ilal ma'ani. Pada demikian itu semua, ya, pada demikian itu adalah isyarat kepada tempat kembali. Kalau kita berbicara yang tadi ini, itu kan berbicara tentang isyarat, bidzalika pada demikian itu ada isyarat tempat kembali. Kembalinya kemana kita tadi? Ke surga Firdaus. Kalau kita mau kembalinya ke surga Firdaus, ya tadi itu. Poin-poinnya ya harus kita laksanakan yang kurang lebih dari 6, 7 sama yang minumnya. Ya. Nah, itu kalau kita berbicara tempat kembalinya kita, tempat kembali ya, tempat kembali. Al-ma'ad, al-ma'ad itu tempat kembali. Kita maunya tempat kembali kemana? Ya, ke surga tentu. Kalau kita mau paling kalau kita ditanya pengennya kan pasti pengen yang kelasnya tinggi. Ya, ke surga Firdaus kan begitu. Nah, dengan ketentuan tadi harus itu kita dapat penuhi. Wa yunasibu dzikrul mabda'i ba'dahu. Kemudian disesuaikan, dinisbahkan penyebutan permulaan setelahnya. Kalau tadi kita nyebut akhir ujung dari tempat kembali kita, sekarang kita bicara awal kejadian kita. Ya, awal kejadian kita. Kalau tadi kita bicara tempat kembalinya kita, tempat kembali kita dari kehidupan, sekarang kita disebutkan di dalam ayat selanjutnya adalah tentang permulaan keberadaan kita. Apa kata Allah? Wallahi laqad khalaqnal insana adama min sulalatin, ya, dan demi Allah sungguh kami ciptakan manusia. Yang disebut dengan manusia di sini adalah Adam, min sulalatin, daripada saripati tanah. Ya, min sulalatin mintin gitu ya. Min sulalatin, daripada saripati. Hiya man samin salaltu syai'a min syai'. Ya, jadi kata-kata sulalah ini adalah dari kalimat salaltu syai'a min syai'. Ai akhrajatuhu minhu. Artinya aku mengeluarkan sesuatu dari sesuatu. Kalau umpama kita ngeluarin santan dari apa? Dari kelapa. Santan itu namanya sulalah tuh. Ya, mengeluarkan sesuatu dari sesuatu. Kalau kita meres umpama yang saya katakan tadi, kayak umpamanya ampas, kalau kelapa kita airin, kita peres dari situ, ya jadilah santan. Santan ini adalah sulalah, saripatinya, gitu, ya, saripatinya, ya, gitu. Wahya kalau sudah itu saripatinya minti, daripada tanah. Jadi kalau saya bacakan lagi, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan, kata Allah, akan manusia, akan Nabi Adam itu dari saripati tanah. Mutalikun bisulala. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan akan dia ail insanu nasla adama. Yang dimaksud punya di sini adalah bangsa manusia keturunan Nabi Adam min nutfah. Kalau Nabi Adam tadi dikatakan dari saripati tanah. Tapi kita sebagai anak keturunannya itu min nutfah. Nutfah. Apa itu nutfah? Maniya, dari mani. Ya, maka saya katakan sebenarnya kalau kita bicara tentang asal usul kejadian kita kejadian kita dari sesuatu yang hina. Lebih mulia asal usul ayam. Telur ya. Iya, coba Bang Yopi kalau ketemu telur dipungut apa kagak? Pungut. Udah coba ngeliat orang mandi berceceran, orang gigi. Kan begitu kira-kira. Artinya bahwa kalau kita mau cari asal usul sama binatang begitu ya, lebih jijik asal usul manusia.
Gitu. Lah zaman aman mah kita tungguin telur bebek ya, kalau ketemu lumayan gitu. Ya, gitu. Ya, gitu asal usulnya. Maka dikatakan waja'alna apa namanya? Allah katakan di sini kami jadikan manusia keturunan Adam nutfah dari mani. Ya, fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Warahmu, itulah rahim. Rahim itu lebih kuat daripada benteng. Sebab rahim itu kan cuma lembaran begitu doang. Tapi bisa mengandung janin sampai 9 bulan. Ya, nah itu dia maka dikatakan fi qararin makin. Jadi rahim itu termasuk dari tempat yang kokoh. Nah, jadi asal mula manusia itu dari nutfah, mani. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah, daman jamidan, kemudian kami jadikan nutfah itu 'alaqah. Apa itu 'alaqah? Daman jamidan, segumpal darah. Dari mani menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, maka dari segumpal darah ini kami jadikanlah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Lahmatan qadra ma yumdhahu. Jadi segumpal daging seukuran yang bisa dikunyah. Kagak gede dagingnya. Ya, dia kayak gitu. Ya, kalau sebegini tekuni kegedean kelima. Iya, ukuran bisa dikunyah. Gitu. Jadi pertama kita dari nutfah, yaitu air mani. Dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idzaman, kemudian kami ciptakan dan akan mudghah itu 'idzaman, tulang. Fakasawnal 'idzama lahma, kemudian kami bungkus akan tulang tersebut lahma, dengan daging. Itu asal usul manusia. Ya, fakasawnal 'idzama lahma. Gitu. Wa fi qira'atin 'azaman. Jadi ada yang baca izam, ada yang baca 'azaman fil maudhi'in. Nah, jadi disinilah asal usul kejadian, titik awal mula terjadinya manusia. Ya, dari segumpal mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging diciptakanlah tulang belulang yang dibungkus tulang belulang tersebut dengan daging. Nah, itulah asal usul awal mula manusia. Ya, jadi di usia ke 120 hari itu biasa ditiupkan ruh, bulan keempat biasanya. Ya, bulan keempat ditiupkan ruh baru. Itu makanya orang ada acara 4 bulan yang itu cocok sebenarnya mah dibanding 7 bulan. Gitu, itu cocok sebenarnya mah. Kalau 7 bulan udah gede. Iya, udah ditetapin semua 7 bulan mah. Gitu. 4 bulan dititipin dulu ya. Iya. Bayar 120 hari bulan mah. Hah? Kalau di bulan 4 bulan sih banyak kan. Iya, gitu. Ya cakep sih, mau tiap bulan juga sedekah ya ke apa juga sedekah. Sedekah ya, benar boleh. Iya. Gitu kan begini Bang Yopi. Ya. Kemarin baru ada nanya teman ngajar. Pas saya nanya apa? Teman saya dia kata hamil. Cuma hamilnya masih 4 bulan, jadi belum ketahuan laki apa perempuan. Yang dibaca surat Maryam, surat Yusuf. Dua-duanya baca segitu aja. Iya, surat Maryam baca, surat Yusuf baca. Cuma jangan orang tua baca, yang hamil disuruh baca. Jangan dibacain yang hamil main HP mulu. Itu gitu kadang-kadang. Gitu. Nah, jadi memang di 4 bulan itulah ditiupkan roh. Gitu, ditiupkan roh. Ya kalau 7 bulan termasuk gede. Jadi kalau masalah yang begini mah Bang, sebenarnya ini kan masuk daripada adat aja. Gitu, adat kebiasaannya sebenarnya mah enggak di 7 bulan ini juga enggak jadi masalah sebenarnya. Enggak ada yang kita langgar. Malah di kalangan masyarakat kita ini, ya bukan saya ngomong terlalu kejem, bukan. Kadang-kadang 7 bulan di apa namanya, digede-gedein, diusah-usahin, giliran akikah buat anak yang memang ada dasarnya. Enggak ada duitnya. Lah kemarin 7 bulan lu gede-gedein. Akikah ya. Kalau akikah memang ada dasarnya itu begitu. Buat ngakikahin anak gitu. Ya kalau 7 bulan kan boleh dikatakan dasar cuma adat kebiasaan doang. Tradisinya ya begitu, tradisi. Kalau ditanya mana yang lebih kuat adat sama apa namanya sama hukum yang akikah itu, ya lebih kuat akikah. Akikah. Gitu, bukan yang nggak boleh, bukan nggak boleh. Silakan. Ya kalau ada mah tiap bulan juga ke mana-mana.
Ya tiap bulan dibacain apa namanya, diundang orang sedekah, ya nggak apa-apa, bagus. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat sampai di tahun nggak apa-apa, bagus. Ya, karena kita mau sederhana mertua, ya kan? Orang-orang kemarin kadang iya. Kalau tipri kan diundang. Biar seru. Ya, bukan nggak boleh, ini buat wawasan kita. Ya, orang laki kan, orang laki nih gitu. Jangan sampai, karena kadang-kadang begini, jangan sampai kita punya pikir lu nggak 7 bulan ntar anak lu begini loh, ya padahal mah nggak ada hubungan juga, itu mitos aja sebenarnya mah, kan begitu ya. Dalam arti kata, ya mau 6 bulan, 7 bulan ya bagus, 4 bulan juga ya bagus, mau tiap bulan juga ya bagus, maaf gitu. Iya. Itu bagus. Dia kagak 7 bulan, ya kagak apa-apa juga, nggak ada yang kita langgar kan begitu. Iya, ya. Cuma kalau kita bicara sekali lagi bicara agama kan begitu, ya maka yang lebih kuat adalah akikah, karena memang akikah itu ada dasarnya, lebih kuat dasarnya. Kalau 7 bulan ya mungkin lebih kuat, lebih kita jadi lebih bisa kita katakan itu tradisi aja. Nih Mas Guru, kalau cukur rambut itu tradisi apa? Cukur rambut ada perintahnya. Oh, Itu sebenarnya satu kesatuan. Cukur rambut, akikah, kasih nama itu. Jadi bukan adat lagi tuh, Mang? Dia bukan. Ada perintahnya, Bang. Cukur rambut. Malah kalau bisa cukur rambutnya kita cukur ditimbang. Beli emas kalau punya duit, masa baru sedekahkan, begitu cakep mah. Oh, masa sedekahin? Lah iya. Rambut mah, Guru, rambut bayi kan halus tuh ada segram itu. Lah, ya lebih malah. Rambut. Ya rambut Kalau malah. satu Bang sepala. Sepala. Iya, kalau kita punya. Parah memang ini. Bukan ada yang tembok rambutnya. Ya. Dikumpulin mah. Nah itu orang pangkas. Gitu. Ya. Malah gitu. Ya itu kalau memang kita mampu. Itu kan itu satu paket biasanya. Cukur rambut, kasih nama. Mungkin masih kewajiban kita orang tua itu. Ya, akikah sekalian gitu. Akikah hari ke-7 kalau emang enggak ya, kalau nanti hari ke-14 dan langsung semuanya. Ya begitu anaknya rambut jagung kan ada rambut jagung bayi ya. Orang kira Instagram. Dulu Atau rambut punya sunnah apa wajib? Apa tuh? Cukur rambut. Sunnah. Ada, memang ada. Nah, gitu. Sunnah. Ada, memang kalau cukur rambut ada cukur rambut, tasbihnya atau pemberian nama juga. Gitu, walimahnya gitu, ya. Kemudian nah, jadi namanya juga nama yang istilahnya yang cakep, yang bermakna begitu. Ya, ya, gitu, ya. Jangan kayak orang tua dulu, aku itu dulu. Kayak gitu. Saking rendahnya pendidikan orang tua kita, kalau namain anak asal jadi aja. Gitu. Ya, lagi anak bininya lagi lahir ngumpul isi pengki aja namain. Kadang katanya nama anaknya sama kita bagus, ya. Bahasa Arabnya merek. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Sama Gitu. kita bagus nih nama anak, nggak tahu bahasa Arabnya Bahasa merek. Arabnya, Masa iya. kita namanya merek. Ya soalnya begini Bang, yang penting bahasa Arab aja. Emang ada begitu. Kan Banyak. gitu, ya hati-hati gitu. Oh, makanya kalau bisa ya nanyanya ke ustaz, mau namain anak. Aku salah. Jadi yang nggak ada arti. Iya. Iya salah arti, gitu ya. Gitu. Jadi ini juga orang asal namanya bahasa Arab, yang penting bahasa Arab aja kan bahasa Arab. Iya. Ya. Merek. Ya kalau Ada bahasa keberatan kalau contoh umpama ya kayak murtado, ini murtad sebenarnya Pak. Murtado. Iya, hati-hati ya, iya, gitu. Ya gitu kata kalau dalam bahasanya orang yang murtad, ya, gitu. Sebenarnya nanya yang bagus banget. Ya, gitu. Pantesan ada yang bikin nasi kuning. Udah nama sakit mulu. Sakit mulu udah nama ada mas. Ada, nama sakit mulu. ya. Itu namanya keberatan. Ganti nasi kuning udah nama. Itu mah pengen makan nasi kuning kali. Namanya anaknya Jroil. Ya. Jadi menamakan anak juga harus memang yang benar-benar bermakna, yang benar-benar apa namanya filosofinya juga ya kadang-kadang harus ragu dan sebagainya. Karena itu bagian daripada doa kan nama itu. Singari menarik cucu namanya Jibril. Ada Jibril Singari cucunya. Gitu. Ya. Gabriel kalau orang itu mah. Nah, ya. Nah, jadi itulah bahwa kalau kemudian Allah ciptakan apa namanya
kejadian manusia permulaannya seperti itu, ya. Fatabsumma ansya'nahu khalqan akhara. Maka kemudian kami ciptakan, kami jadikan akan dia khalqan akhara, makhluk yang lain. Yaitu jadilah manusia. Binafkhir ruhi fihi, dengan meniupkan ruh padanya. Ya, gitu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang adalah merupakan zat yang sebaik-baik yang menciptakan. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kita di awal dikisahkan atau disebutkan tentang tempatnya kembalinya kita, nah di ayat yang terakhir kita baca ini adalah bagaimana awal mulanya kita menjadi. Kalau kita mau pahami awal mulanya kita ini hina, gitu ya, maka kalau bisa jangan kembali hina lagi, kembali tempat yang paling mulia, gitu. Awal mulanya kita dari sesuatu hal yang mungkin saya katakan tadi lebih mulia daripada asal usulnya ayam. Ya kalau bisa kita jangan kembali lagi ke tempat yang hina juga, tapi kita kembali ke tempat yang lebih mulia. Kalau bisa tadi kita sama-sama rombongan gitu ke Surga Firdaus gitu. Itu ya, semuanya ke Surga Firdaus gitu. Ya, jangan sampai ada kececer gitu. Ya. Nah, kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah kita tadi dijadikan manusia, maka summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu lamayitun, sungguh menjadi mayit, matilah. Summa innakum yaumal qiyamati asun. Kemudian sesungguhnya kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan lil hisabi wal jaza, untuk hisab dan juga pemberian balasan. Hidup kita kan cuma begitu doang, rutenya udah. Iya, sampai puyeng mau terang mana? Sampai puyeng mau terang mana? Ya rute kita ini begitu doang. Bagaimana mau apa? Hidup, mati, dibangkitin. Ya udah tuh, mau ke Firdaus sama yang mana dah tuh? Kan begitu. Intinya begitu doang, itu hidup kita ya begitu doang udah. Gitu, ya. Ya, singkat banget. Singkat. Gitu. Makanya kan dulu kita pernah kita baca, satu hari akhirat itu kan sama dengan 1000 hari. Satu hari akhirat itu kan sama dengan 1000 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau kalau kita mau banding-bandingkan, itu kalau kita berusia 62 tahun katakan, itu paling kagak berdasarkan usia atau masa akhirat, ya paling kita cuma 1,5 jam hidup. 1,5 jam. Ngeri amat. Singkat. Iya. Lah kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Pantas tadi dikata hidup di dunia cuma sementara. Lah iya, sekedepan mata. Bikin lagu ya Bang Wah. Gitu. Ya. Makanya satu hari, nah kemarin ada di surat Al-Hajj ini. Jadi satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau seandainya kita hidup 62,5 tahun, itu artinya berdasarkan daripada hitungan-hitungan akhirat, kita hidup cuma 1,5 jam. Benar loh, ngapain itu? Hari kan belum nyampe. Kemarin. Bulan musuh. Iya. Macetnya. Iya. Baru buka aplikasi sampai. Bulan Maret dulu ya. Hah? Hitungan dunia Maret begitu ya. Gitu. Sehari kan 1000 tahun. Ada di setel aja ada emang. Ya kalau dikonversi usia 60 ya benar 1,5 jam. Iya 1,5 jam. Belum nyampe bandara Pak Yogi. Sampai macet gue ya. Sampai Iya. doang. Ya, maka hidup itu kalamil basar seperti Tapi kedepan begitu mata kalau doang. orang mati-matian ya. Gitu. Ya itu dia. Usahakan Tapi mati-matian. salah juga guru ya kalau kita nyepelin dunia juga ya. Hah? Salah juga ya. Ya salah juga. Walau bagaimanapun jangan sepelekan dunia, karena dunia ini menjadi wasilah buat kita, perantara buat kita untuk hidup yang lebih kemudian, itu akhirat. Ya, karena ayat ini kan ada wala tabgi janganlah kau lupakan yang indah, artinya ini, jangan kau lupakan bagian kamu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ya jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Gitu ya. Jadinya tetap yang menjadi prioritas adalah akhirat. Tetapi kita di dunia ini punya bagian yang mesti kita juga raih. Jangan lupa. Maka kalau saya pahami bahasa Al-Qur'an itu wala tansa, sekedar jangan kita lupa doang begitu loh. Jangan lupa ya.
Sekedar jangan kita lupa bahwa kita itu punya bagian loh di dunia ini, gitu. Jangan sampai umpamanya ya istilah sampai mengalahkan akhirat begitu. Ya, sekedar kita tahu gitu bahwa punya bagian itu apa tuh guru maksudnya? Hah? Dibilang punya bagian itu apa? Ya artinya bahwa ada karunia Allah yang mesti kita cari, yang mesti kita nikmati. Karena itu bagian daripada hidup diri kita. Di dunia ini ada nikmat-nikmat Allah, ada karunia Allah yang mesti kita raih. Ya itu juga kita usahakan gitu. Jangan mama udah biarin gua mah belum mesti aja dikit begini. Orang nyari syukur kita. Orang nyari bini aja main cakep. Gitu. Coba bertanya sini main cakep ya Mas. Ya, jangan ya. Itu kan meraih nikmat. Gitu. Iya, enggak Mas. Jangan kita mau ibadah, tapi usahanya enggak ya itu salah. Karena kita memang harus Ya berusaha. kayak sayang teh. Gitu ya. Gak makan. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam wa ilaina wal ma'ab. Nas'aluka as-salama wal afiyah wal manfa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadratin Mustafa wa habibil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatin wa sirrihi wa bidil karam. Wa ila hadratin khalaqa rasyidin min Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ila hadratin baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa